menyusunya sudah benar, tapi kok kayaknya ada sedikit rasa lecet ya Bu, misalkan gitu, atau rasa perih, berarti kan itu ada lecet. Itu berarti ibu mungkin merasa ketika menyusui bayi sudah benar posisinya, akan tetapi ternyata posisi tersebut belum benar, akhirnya tadi menyebabkan adanya lecet. Oke, itu ya. Kemudian itu keluhan nyata ibu. Nanti saya akan mengajarkan kepada ibu teknik menyusui yang benar ya Bu ya. Apakah ibu bersedia? Saya juga bersedia. Mari kita baca tuh untuk pelaksanaannya. Tadi tekniknya saya akan ajarkan atau caranya yaitu kurang lebih 15 menit. Sebelum kita melakukan tindakan atau nanti saya mengajarkan terkait teknik menyusui, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah sudah kita membaca basmalah, selanjutnya apa teman-teman? Mencuci tangan ya. Ya, saya sudah mencuci tangannya teman-teman ya. 6 langkah. Kemudian jika sudah, selanjutnya memposisikan ibu ya di situ ya. Posisinya posisi. Karena ini ada 5 posisi ya. Di teknik menyusui ada 3 teknik menyusui dengan posisi duduk, kemudian 1 posisinya ibu berbaring ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi pegal, tidak nyaman. Oke, bagus. Untuk nanti akan berakibat ibu merasa tidak nyaman dan menyebabkan pegal. Kemudian kita sudah atur posisinya, sudah kita kasih bantal, kita beri bantal di bagian bawah tangan ibu ya Bu. Mana bantal ya? Ini ya, seperti itu ya Mbak ya, ini ya. Nah, ini posisinya gimana ya? Sini Po. Udah melepaskan pakaian. Sini aja Mbak. Kalau pakai ini nanti apa di sini? Sini aja ya. Biar teman-teman bisa melihat. Oke, udah ya. Nah, kemudian apa teman-teman? Memposisikan cradle position seperti apa? Duduk dengan santai. tangannya ibu Ibu sudah rileks ya Bu ya, posisinya sudah santai. Kemudian kita letakkan bayi. Cradle position itu pada bagian apa? Tangan kanan. Letakkan bayi pada bagian siku dalam bagian dalam. ya, bagian kanan. Tangan kanan apa kiri? Nggak ada. Nggak ada ibu, cuma di siku dalam gitu. Oke, kita lihat di picture-nya ya, di gambarnya. Tapi sebenarnya ini fleksibel, ketika nanti teman-teman mau menyusui yang sebelah kanan ya posisinya seperti itu, kalau kiri ya tangan kiri gitu ya. Nah, kita posisikan ibu ini ya. Mohon maaf ibu, saya bantu. Ibu, Nah, tadi Iya. dibersihkan dulu. iya dibersihkan, pintar, saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan. Sebelum kita posisikan posisi bayinya, kita bersihkan. Melepas BHW urung. Kita melepas pakaian ibu ya. Ibu, Udah mohon maaf, dilepas, saya udah baru ada lepas susunya. pakaiannya ya. Tuh, saya udah lepas. Kemudian kita lepas branya, kita lepas BH-nya. Kemudian jangan lupa menjaga privasi tadi ya sebelumnya. Lalu kita bersihkan daerah Papila mamai. dan menggunakan apa? Kapas. Kapas dan DTT. kapas DTT. Ketika kita mau membersihkan papila mamae, jangan lupa tadi kita pakai APD atau handscoon bersih ya. Pakai handscoon kita bersihkan. Saya udah pakai handscoon ya teman-teman. Udah. Pakai handscoon ya. Nah, kita bersihkan. Permisi ya ibu, kita bersihkan dari mana? Dalam ke keluar. Nah, udah kita buang. Nah, setelah itu posisi ya. Ya. Iya Bu. Atur posisinya sambil dicek ya, sambil dibaca saya lewatkan. Ini posisi bayinya seperti ini, cradle position. Jadi posisi bayi berada di bagian dalam tangan ibu atau siku ibu. Kemudian ini tangan kirinya bisa menopang bagian bokong. Oke? Nah, kemudian ini agak keluar Mbak. Ini payudaranya gini ya. Nah, kemudian posisi wajah bayi menghadap ke ibu dan pastikan perut bayi menghadap ke ibu atau menempel dengan perut Ibu. Dibaca titiknya ya sambil dicek. Lalu kita pastikan posisi telinga, kemudian ini apa namanya? Lengan atas itu sejajar semua dengan bokong ya. Ya. Sudah oke. Lalu kita apa lagi? Agar bayi disentuh dengan kuping. Oke, kita rangsang
bisa dengan menggunakan puting yang dirangsang di daerah mulut bayi atau menggunakan jari kelingking ibu dengan syarat tangan ibu sudah bersih. Misalkan dengan puting kita rangsang ya, terus dia sudah gitulah ya biasa ya baby ya. Gitu. Nah setelah itu apa? Posisi tangan ibu menopang payudara. Ini, oke. Ini ibu. Bagian-bagian ibu jari berada di atas puting areola. Oke. 4 jari di bawah. Kemudian diposisikan. Oke, posisikan sudah. Ini tadi agak gini ya. Jangan cup. Itu ya. Oke, ini posisinya. Ini adalah Sudah apa? tersenyum. Cradle position. Nah, jika sudah, kemudian apa teman-teman? Kita bantu lepas menggunakan jari kelingking. lagi. Sudah nak, sudah penuh. Ya, ini bagaimana ya? Ini ya. Sorry. Ini ya. Ini aja Mbak, ini. Ya kan gini ya. Ini tadi posisikannya agak ini jalan. Nah, ini. Terus sudah penuh, sudah kenyang. Ini ya Bu. Tangannya gini aja Mbak, gini. Ya kayak gitu. Gini nanti. Tarik aja bayinya. Ya. Terus dibersihkan mulut bayi menggunakan kapas hangat. Tidak ada sisa ASI. Oke, itu cradle position ya, teman-teman. Ini ya. Oh ya, sendawakan tadi sudah bisa sendawakan. Sendawakan bisa gini juga. Oke. Atau biasanya juga ada yang Kayak setengah duduk itu loh, Bu. boleh, atau biasanya juga ada yang diginikan. Oh iya. Gitu ya. Tapi kalau saya belum punya baby. Yeah. Saya belum menikah, masih single ya. Cuma saya pernah giniin ke babynya teman saya. Udah. Oke, sudah ini cradle position. Ini ya, saya ini kan. Ini ya teman-teman. Ini awalnya gini ya. Oke. Kemudian posisikan ini tadi menghadap, kemudian ini telinga atas sampai bokong itu lurus. Posisi perut menempel ke perut ibu atau menghadap ke perut ibu. Kemudian kita rangsang atau kita rangsang dengan menggunakan puting. Kemudian dia sudah buka, kita bantu gitu. Sudah gitu ya. Oke. Itu cradle position. Yang kedua adalah cross position. Itu posisinya adalah saya agak lupa. Harus mengingat. Ada yang membacakan? Membimbing posisi bayi sebelah dalam tangan kiri. Kepala bayi menghadap ke payudara kanan ibu, satu garis dengan bokong bayi. Oke. Ini posisinya boleh tangan ini boleh tangan ini kan nanti bergantian ya payudaranya. Saya contohkan sesuai dengan yang digambar saja. Kita posisikan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, atau gini aja yang tadi enak. Kita posisikan seperti ini, sama ya. Gini, kemudian tangan ini, ini gini ya teman-teman ya. Nah ini gini. Oke, jadi tangan kiri kita menopang bagian kaki, bokong, badan bayi. Oke, kepalanya tidak kita topang menggunakan tangan kiri, tapi leher kita topang tidak apa-apa. Kemudian tangan kanan kita fokus ke kepala, gitu nggih. Gini ya. Kemudian kita posisikan posisinya sama seperti yang tadi. Kita posisikan wajahnya menghadap ke payudara, perutnya menempel, ininya juga lurus ya, telinga, kemudian bahu atas sama bokong, kemudian kita posisinya tadi juga sama, kita buka, kita rangsang, boleh menggunakan puting atau jari tangan, kemudian kita posisikan, lalu kita pegang kepalanya, gitu ya. Oke, bingung? Apakah sudah pusing? Udah. Berarti ini ya menyimak ya kalau sudah pusing ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini apa namanya? Cross cradle position. Oke. Selanjutnya adalah Football. position ya. Kan tadi gini Bu, terus di daftar tudiknya ada mau megang payudara juga kayak yang pertama. Itu megangnya gimana? Iya, tadi kan posisi ini gini ya. Nah, tadi ini kan ketika kita posisi
posisi menyanggah gini di leher, nggak sampai kepala. Terus ini kan kita masih ada bantal toh Mbak? Masih ada bantal, jadi nggak apa-apa sementara gini. Kemudian kita posisikan. Ini juga nanti ketika kita nyambi, ini bisa. Yang penting ini tidak di sini, ini agak ke leher. Ini kita posisikan, oke? Kemudian kita itu payudaranya, baru kita nanti pegang kepalanya pakai tangan, gitu untuk menyangga. Jadi ini fokus ke badan, gitu ya. Oke, sudah? Dan selanjutnya apa tadi? Football Position. Football position sama saja seperti cross cradle position ya. Hanya saja tadi kan tangan kanan kita menyanggah kepala. Oke, kalau ini tangan kanan kita atau mungkin tangan kiri kita nggak perlu nyanggah kepala. Udah, gitu ya. Jadi ini sampai sini. Ya enggak? Iya. Coba lihat di gambar. Iya, Ibu. Oke ya, benar ya. Oke. Jadi karena dia posisinya ada bantal juga sama, jadi dia lebih nanti sini misal. Dia nanti kepalanya ya udah dibantal, tangan kanan kita udah ya tidak perlu menyanggah bagian kepala. Beda dengan cross cradle position gitu ya. Ini ya. Oke. Bedanya tangannya nggak gerak. Ya, tangannya nggak ke kepala gitu ya. Ini football position. Tuh. Oke. Selanjutnya adalah posisi Light back position. Oh, respect position ya. Ini dengan posisi ibu berbaring Berbaring. di atas tempat tidur. Bu, boleh berbaring? Oh iya iya iya. Ibu satu berbaring kepalanya ini nanti buat nopang babynya ya. Ada. Isi ya Bu. Iya nggak apa-apa. Oh benar. Oke. Kemudian tadi gimana posisinya bisa dibacakan di daftar tilik? Meminta ibu untuk berbaring dan memposisikan bayi berbaring dengan posisi seluruh tubuh menghadap ke tubuh ibu, menyangga tubuh ibu dengan bantal. Oke. Jadi nanti di sini ada sebentar. Di sini nanti ada bantal ya Mbak ya. Kemudian ini nanti posisinya dia sudah seperti ini. Ini nanti bisa bantu gini nggak apa-apa. Oke. Itu ya. Ini posisi lying bed position ya. Bu, jadi ibunya sambil berbaring. Berarti bayinya nggak takurep sampai takurep gitu. Kalau enggak kan, jadi kita tangan ini tetap membantu ya. Enggak sampai kalau misalkan yang pasti ini posisi perut tetap dia menghadap ke perut ibu. Kemudian posisi mulut juga sudah perkatanya sudah bagus, aerola juga sudah masuk, kemudian putingnya. Nah, dan nanti kita juga mendengarkan dengan itu ya, penilaian anak itu atau dia nanti udah mulai udah bagus gitu ya. Jadi posisi ini nanti membantu. Biasanya nanti ada bantal yang agak tinggi supaya ibu nggak pegel kan gini ya. Iya. Gitu. Ini tapi kurang tinggi. Ini yang Back position. Selanjutnya adalah Side lying position. itu posisinya ibu gimana ya? Sama itu gitu ya? Dia tidur Ayo miring. agak miring Mbak. Kayaknya agak miring gitu. Ya santai gitu lah ya. Ini tangannya bisa gini. Kemudian posisinya gimana? Kepalanya, bayinya? Lila sasa. Badan bayi menempel pada badan ibu, beri bantal untuk menyangga tangan dan kepala. Nah ini posisinya bayinya itu dia menghadapnya ke atas, jadi gini ya, ini kan payudara, ini sudah. Nah ini nanti badannya itu nggak terlalu yang menghadap ke ibu, agak sedikit ke atas gitu ya. Kemudian ya sudah, tapi posisinya memang seperti ini gitu, seperti yang ada di gambar, ada kan? Ada. Nanti tangan tangan kanan ya, tangan kanan ibu bisa menyanggah payudara untuk memposisikan apakah sudah pas atau belum. Karena kalau posisi seperti ini biasanya juga agak susah ya teman-teman, dan nanti biasanya ibu juga cenderung agak pegal gitu. Oke? Sudah? Finish ya? Ini untuk 5 posisi. Oke, sudah Mbak, sudah. Rasa nyaman ya Mbak? Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya apa teman-teman?